Iya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial yaitu cara benerin membran air-racking yang bocor. Ini kebetulan sekali saya sedang bongkar motor air-racking yang bocor membrannya. Bocor di sini dalam artian yaitu tidak bunyi seperti terompet. Jadi ini kalau tidak bunyi seperti terompet berarti ini membrannya bocor. Ya, saya tes dulu apakah benar-benar bocor atau tidak dengan cara yaitu ditiup. Ya, ini sudah saya tiup tapi nggak bunyi terompet. Jadi ini harus bunyi terompet, oke? Di sini tidak ada aba-aba bunyi, baik yaitu ditiup pelan ataupun ditiup secara kencang. Ini tidak ada aba-aba bunyi, jadi saya akan kasih tutorialnya yaitu cara benerin supaya bunyi yaitu seperti terompet. Iya, ini kelihatan sekali bocornya yaitu dari ya, ini maaf karena malam jadi nggak kelihatan, tapi itu ada yang jadi melimping. Iya, maaf nggak kelihatan. Iya, tapi intinya di sini yaitu tidak bunyi seperti trompet, makanya ini bocor. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu karena ini bocor berarti ini harus dibuka. Ini buka baut 2 dulu. Jadi ini baut 2 ini harus dibuka. Iya, ini kebetulan yang bocor di sebelah sini, jadi nggak kelihatan. Ini maaf karena malam itu nggak terlalu jelas, tapi intinya nanti kalau ini bunyi seperti trompet berarti ini sudah normal, oke? Langsung saja saya akan bongkar terlebih dahulu bautnya. Ya, saya akan bongkar dulu. Oh, ya, di sini mengalami itu. Ya, di sini tidak bisa menggunakan obeng karena ini sudah pelontos ini bang. Makanya saya harus menggunakan yaitu dengan cara diputar memakai tang. Ya, caranya seperti ini. Ini tang harus dimasukkan ke sini. Oke, ini seperti ini caranya. Tahan tang. Ya. Ya, kemudian menggunakan tangan. Ini karena bautnya sudah agak pelontos. Ya, oke. Ini ada plat dan ini ada membran. Oke, ini yang bocor ada di sebelah sini. Jadi ini yang bocor ada di bagian ujung. Kalau tengah masih aman, tapi ujungnya ini sudah agak keropos, tapi bisa ini tidak usah diamplas, tapi hanya dengan yaitu saya akan tes dulu bahwa benar atau tidak yang sebelah ini yang bocor. Makanya saya cara mengetesnya seperti ini. Jadi yang sebelah sini ini dipasang ini platnya, jadi harus ditutup menggunakan tangan, tapi harus rapat menutupnya seperti ini. Kemudian tiup seperti ini. Ya, ini berarti yang di sebelah sini masih aman. Berarti yang bocor ada di sebelah sini. Berarti yang sebelah sini masih aman. Ini masih bunyi seperti trompet. Dan yang sebelah sini yaitu sudah jadi sudah tidak normal, harus dibetulkan. Jadi caranya nanti ada kuncinya ada di sini. Oke, saya ulang lagi caranya seperti ini. Ditutup memakai tangan, tapi menutupnya harus rapat. Kemudian tiup. Oke, caranya seperti ini. Jadi harus ditutup rapat-rapat seperti ini. Kemudian ditiup. Ya, berarti yang sebelah sini ini sudah aman. Jadi kendala ada di sebelah sini, oke? Untuk langkah selanjutnya itu permasalahan berarti ada di sebelah sini. Kemudian ini karena ini ujung sini yang tidak rapat tadi kelihatan ada di ujung sini pas saya tadi belum bongkar. Jadi ada di sebelah sini yang bocor dan di sebelah sini. Jadi ada yang di sebelah sini dan sebelah sini nih bocor.
Jadi ini ketahuannya bocor yaitu tadi saat ini masih ditutup seperti ini, jadi ditiup tidak bunyi seperti trompet. Makanya saya akan langsung yaitu kasih caranya seperti ini. Jadi tidak usah menggunakan alat lain nggak apa-apa, tapi cukup ditahan. Jadi cara penahanannya yaitu seperti ini. Pegang sebelah sini daun yang satu, oke. Kemudian memegangnya yaitu pas tengah-tengahnya. Jadi ini diukur seperti ini ya, pokoknya pas diambil di tengahnya, oke. Jadi di tengah-tengah daun sini yang diambil, dipegang memakai tangan yang satu, kemudian tangan yang satu harus menekuk daunnya, jadi harus ditekuk, oke. Iya, caranya seperti ini. Nanti ini jadi kurang lebih ada 3 kali penahanan, yaitu satu, biasanya saya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ini udah kelihatan yaitu ya, jadi udah kelihatan yaitu sudah miring ini. Jadi sudah kelihatan ini sudah menekuk. Gimana ya? Jadi sudah kelihatan bahwa yang satu sudah menekuk dan yang satu masih lurus. Jadi yang ini sudah selesai, kemudian tinggal yang satu. Caranya seperti yang tadi sama, yaitu pegang bagian tengahnya seperti ini, kemudian tekuk. Harus searah tadi ke sini, berarti harus, kalau tadi yang cara penekukannya ke atas, berarti sekarang juga harus ke atas, oke. Caranya seperti ini. Jadi harus diambil di tengah-tengahnya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, ini sudah mulai rata, sedikit lagi ini, yang ini sedikit lagi. Oke, caranya seperti ini. Ya, kemudian ditekuk seperti ini. Oke. Ya, setelah ditekuk seperti ini, kemudian ini sudah normal, sudah sama, sudah imbang kanan kiri, jadi sudah rata. Ini kanan kiri sudah rata. Kalau kanan kiri sudah rata, sekarang yaitu tahap pemasangan. Jadi cara memasangnya ya tinggal pasang saja seperti ini. Oke. Kemudian pelatnya. Kemudian dibaut. Kemudian saat proses pembautan ini harus rata, jadi ini harus sejajar, ini hitamnya ini garisnya harus sejajar. Jadi antara bagian kanan dan bagian kiri sini harus rata, benar-benar imbang. Setelah rata dan imbang, kemudian kencangkan menggunakan obeng bisa. Kemudian yaitu sekarang harus dicoba yaitu dengan cara, kalau tadi ditutup, saat ini itu nggak usah ditutup, tapi ya langsung saja ditiup seperti ini. Oke, cukup sudah. Oke, jadi seperti itu caranya, yaitu tinggal tekuk tadi seperti tadi menggunakan ini tangan. Oke, begitu caranya. Ya, jadi harus ditiup.
caranya seperti ini. Oke, ini sudah jadi, berarti sudah maksimal ya. Ini hasilnya tadi dengan cara yaitu ditekuk menggunakan tangan saja, nggak usah memakai yang lain pun bisa, karena ini jadi plat ini yang tadinya renggang, jadi di sini tadi ada kerenggangan di sini, melimping. Ini kalau dalam artian melimping, jadi ini sudah rapat semua, sudah normal. Hasilnya mantap bro. Tutorial kali ini cukup sampai di sini. Ini yang tadinya tidak bunyi seperti trompet, sekarang sudah bunyi seperti trompet, dan hasilnya mantap bro. Tutorial cara agar ini bunyi seperti trompet sudah selesai, dan mantap bro.